Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razidoli Bahari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghitung dan membuat grafik DDA. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja ke penjelasannya. Hal pertama yang kita butuhkan untuk membuat dan menghitung grafik DDA adalah dengan cara menentukan titik awal dan juga titik akhir. Nah, di sini titik awal dan titik akhir X dan Y saya adalah 11. Nah, untuk titik akhirnya adalah 16 dan juga 15. Untuk lebih simpelnya bisa dilihat di bagian ini. Jadi X0 adalah titik awal saya, Y0 juga titik awal, X1 adalah titik akhir, Y1 juga titik akhir. Nah, setelah kita menentukan titik awal dan juga titik akhir, berikutnya yang harus kita tentukan adalah nilai delta X dan juga delta Y-nya. Bagaimana cara menentukan delta X dan delta Y? Untuk cara menentukannya delta X, kita hanya perlu melakukan X1 dikurang X0 atau titik akhir dikurang titik awal, dimana titik akhir saya adalah 16, titik awal saya adalah 11, maka hasilnya yang kita dapatkan adalah 5. Untuk delta Y juga sama, yang kita lakukan adalah Y1 dikurang Y0. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan di sini. Y0. Nah, jadi titik akhir dikurangi titik awal, yaitu 15 dikurang 11, yang mendapatkan hasil 4. Nah, kita sudah mendapatkan delta X dan juga delta Y. Kemudian yang kita harus lakukan adalah mencari step. Bagaimana cara mencari step? Kita bisa mencari step dengan peraturan sebagai berikut. Bila nilai delta X lebih besar daripada delta Y, maka step sama dengan delta X. Maksudnya, jika delta X kita lebih besar daripada delta Y, maka yang menjadi step kita adalah delta X kita. Karena delta X saya lebih besar daripada delta Y saya, maka step saya adalah 5, di mana delta X saya adalah 5. Kemudian, kita sudah mendapatkan step nih. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus mencari nilai increment. Bagaimana cara mencari nilai increment? Untuk X increment, kita dapat cari dengan delta X dibagi step atau per step, delta X per step. Berarti delta X kita adalah 5 dibagi step kita 5, maka mendapatkan hasil 1. Begitu pula untuk Y increment, delta Y dibagi step atau delta Y per step 4 dibagi 5, mendapatkan hasil 0,8. Nah, kita sudah menentukan titik awal dan juga titik akhir. Juga sudah mendapatkan nilai delta X dan delta Y, mendapatkan step kita, dan juga mendapatkan nilai increment kita. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat grafik? Nah, yang harus kita lakukan adalah melakukan round atau pembulatan. Nah, di sini ini adalah informasi yang telah kita dapatkan dari hasil perhitungan kita tadi. Ini adalah pengulangan dari yang sini ya teman-teman, pengulangan dari sini, atau bisa dibilang versi simpelnya. Nah, untuk pembulatannya sendiri ada di tabel ini. Untuk caranya adalah iterasi ke-1. Berarti yang pertama, itu dengan cara X kita ditambahkan increment kita. Titik awal kita itu ditambahkan increment kita. Berarti karena titik awal kita adalah 11 dan X increment kita adalah 1, maka hasilnya menjadi 12. Begitu pula seterusnya sampai dengan nilai titik akhir kita. Nah, jadi tinggal menambahkan 11 ditambah 1 sama dengan 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13, seterusnya. Nah, begitu pula untuk yang Y. Nilai titik awal kita yaitu 11, kita tambahkan dengan increment kita 0,8. Jadi 11 ditambahkan 0,8 sama dengan 11,8. 11,8 ditambah 0,8 sama dengan 12,6. Begitu pula seterusnya sampai kita mendapatkan dua titik akhir kita, yaitu 16 dan juga 15. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, jadi karena ini Y kita memiliki koma, maka kita harus melakukan pembulatan lagi. Karena X kita sudah tepat, sudah angka bulat, maka kita akan melakukannya untuk Y saja. Nah, jadinya 11,8 kita bulatkan menjadi 12. Semua yang di atas 0,5 kita bulatkan ke atas, dan semua yang di bawah 0,5 kita bulatkan ke bawah. Jadinya 12 kita bulatkan menjadi 13.
13,4 karena dia di bawah 0,5, kita tetap bulatkan menjadi 13 sampai mendapatkan hasil yang sama, yaitu 16 dan juga 15. Nah, untuk membuat grafiknya sendiri bisa kita lakukan dengan melihat hasil dari pembulatan kita tadi. Nah, untuk grafiknya berarti kita akan membuat grafik dengan titik 12 dengan 12, 13 dengan 13, 14 dengan 13, 15 dengan 14, kemudian 16 dengan 15. Nah, untuk grafiknya sendiri bisa teman-teman lihat di sini. Kita hanya tinggal membuat angka dari titik awal kita sampai ke titik akhir. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Kita tinggal membuat angka dari 0 sampai ke titik akhir kita saja. Jadi 01 untuk Y-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Dan untuk X-nya kita buat sampai 16. Nah, kita tinggal lihat dari tabel round kita, dari tabel pembulatan kita. Nah, untuk punya saya yang dia akan kita arsir atau kita tandai adalah 12 12. Bisa dilihat sini. Ini adalah titik awal. Kemudian ini untuk yang kita dapatkan hasil sini 12 12. Sama juga untuk yang berikutnya. Kita dapat 13 13 13 13. Nah, berikutnya ada 14 13. Jadi kita hanya perlu mengikutinya sampai ke titik akhir lagi. Kemudian tinggal kita tambahkan garis untuk memperjelasnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Grayson M. Di sini kita memakai dua klasifikasi rumus. Yang pertama adalah garis dengan M lebih kecil dari 1, tetapi M harus lebih besar dari 0. Yang dimana 0 lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari 1. Sedangkan yang kedua adalah garis M lebih besar dari 1. Seperti contoh di sini kita ada titik 11,11 dan 16,15. Pertama-tama kita tentukan untuk X1, X2 dan Y1, Y2-nya, di mana X adalah 11, maksudnya X1-nya adalah 11, X2-nya 16, Y1-nya 11 dan Y2-nya 15. Selanjutnya kita cari nilai M dengan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dan kita dapatkan hasilnya adalah 0,8 dan kita tahu garis ini masuk ke kategori rumus pertama, yaitu 0 lebih kecil dari 0 dari M dan M lebih kecil dari 1. Selanjutnya kita mencari nilai dx dengan rumus x2 dikurang x1. Selanjutnya kita cari nilai M dengan rumus y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1 dan kita dapatkan hasilnya adalah 0,8. Dan kita tahu garis ini masuk ke kategori rumus pertama, yaitu 0 lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari 1. Selanjutnya kita mencari nilai dx dengan rumus x2 dikurang x1 dan hasilnya 8. Selanjutnya untuk nilai dy kita gunakan rumus y2 dikurang y1 dan hasilnya adalah 4. Kemudian untuk D1 nya kita cari menggunakan rumus 2 dikali dy dan hasilnya 8. Untuk mencari D2 nya kita gunakan rumus 2 dikali dx kurang dy. Dan
terakhir untuk nilai P kita cari dengan rumus P1 dikurang DX dan menghasilkan nol. Kemudian kita membuat tabel P, X, Y. Nah, untuk nilai P-nya adalah 0, nilai X-nya adalah 11, dan Y-nya juga 11. Nah, untuk menentukan nilai P selanjutnya, kita lihat apakah nilai sebelumnya lebih besar atau sama dengan 0. Jika iya, maka kita menggunakan rumus nilai P sebelumnya dikurang D2, dan untuk X-nya kita tambahkan 1 sampai 16 atau X2. Dan untuk nilai Y-nya kita tambahkan 1 menjadi 12. Selanjutnya dilakukan hal yang sama. Jika nilai P yang sebelumnya lebih besar atau sama dengan 0, dan jika nilai P sebelumnya lebih kecil dari 0, maka nilai P sebelumnya ditambah 1 dan nilai Y tidak berubah. Kita membuat grafik Bresenham dengan mengisi titik-titik yang sudah kita dapat, dan algoritma grafik Bresenham telah selesai. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga tersebut. Langsung saja kita akan masuk ke dalam mencontoh soal. Pertama-tama, di sini sudah diketahui bahwa R itu adalah 8, X1 sama dengan 0, Y sama dengan jari-jari yaitu 8, P adalah di sini rumusnya 1 dikurang dengan jari-jari. Jadi 1 dikurang 8 itu adalah min 7. Langsung saja kita akan masuk kepada tabel X, Y, dan P, yang dimana X nya adalah 0, Y adalah 8, P itu adalah min 7. Sementara kita kembali lagi ke rumus, jika P lebih kecil dari 0, maka kita akan mendapatkan rumus baru, yaitu X ditambah dengan 1, Y tetap tidak berubah, dimana P ditambah 2X tambah 1. Jadi kita akan mendapatkan nilai yang kedua, yaitu X nya 1, Y 8, P 4. Dan selanjutnya X2, Y 8, P 2. Jika P telah melebihi dari 0 atau sama dengan 0, kita akan mendapatkan rumus yang baru lagi, yang dimana X itu tetap ditambah dengan 1, Y nya dikurangi dengan 1, P sama dengan P tambah 2X tambah dengan 1. Dan kita akan mendapatkan hasil berikutnya adalah 3, 7, min 6. Selanjutnya 4, 7, 3, 5, 6, 2, 6, 5, 5. Jadi kita telah mendapatkan yang kita targetkan, yaitu 6, 5, 5. Selanjutnya kita kembali lagi kepada rumus, yang dimana
kita akan menukar posisi X dan Y. Yang terjadi akan seperti ini. Ketika kita sudah menukar posisi X dan Y, maka kita akan membuat gambar lingkaran tersebut. Setelah kita mendapatkan diagramnya, kita akan menandai ini seperti ini dengan berdasarkan yang ada pada tabel. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan jangkauannya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.